Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, saya nggak bahas timnas dulu, kita bahas Presiden Jokowi hari ini meresmikan jalan tol Pekanbaru Padang ya, ruas Bangkinang, Pangkalan Riau. Jadi semakin lama jalan Trans Sumatera itu semakin tembus ya, dari Sabang sampai Merauke nanti tembus teman-teman. Ini Sumatera aja udah hampir sampai ke Padang nih ya. Ini hampir nyambung ke Padang nih. Jadi ini dimulainya sejak tahun 2019 lalu, menghabiskan dana kurang lebih 4, sekian triliun. Ini panjang teman-teman ya. Nah, ini baru salah satu yang diresmikan. Kemarin-kemarin sudah banyak sekali jalan tol di Sumatera yang diresmikan ya. Nah, selain di sini nanti Jokowi akan belusuan lagi ya, ngelihat rumah sakit, ngelihat masyarakat, ketemu masyarakat dan sebagainya. Jadi setiap kedatangan Presiden Jokowi itu pasti memberikan fasilitas-fasilitas yang lain, meninjau pasar, lihat harga bahan pokok, ya, melihat keadaan rumah sakit, fasilitas apa yang dibutuhkan. Jadi merata ya, keliling seluruh Indonesia. Dan ini baru terjadi saat pemerintahan Presiden Jokowi. Oke, kita bahas itu. Sekarang kita mau bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Presiden Jokowi ya mau nggak mau dia adalah salah satu presiden yang terbaik di negeri ini teman-teman. Ya, tidak bisa manusia itu sempurna, nggak ada. Tapi Presiden Jokowi sudah melakukan semuanya dengan maksimal untuk negeri ini. Membangun infrastruktur ya, itu modal dasar untuk perkembangan ekonomi adalah infrastruktur teman-teman. Terus membangun banyak ya infrastruktur termasuk lapangan terbang, terus pelabuhan, terus ya banyak hal ya. Terus proyek-proyek hilirisasi, pengambil alihan saham luar negeri, termasuk Freeport itu. Banyak hal yang sudah dilakukan yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil apalagi, pembangunan jalan-jalan impres dan sebagainya. Ya itu infrastruktur, masih banyak ya yang lain-lain. Kurang lebih 60 bendungan besar, terus banyak lah pokoknya ya itu kelebihan. Tapi kekurangan pun ada teman-teman ya, nggak mungkin manusia nggak ada kekurangan. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah kekurangannya koruptor semakin banyak dan kelas koruptornya kakap-kakap sekarang merata. Nah, terbukti KPK udah nangkepin berapa kepala daerah di seluruh Indonesia, berapa pejabat di seluruh Indonesia, apalagi akhir-akhir ini Kejagung menangkapi koruptor-koruptor kakap yang nilainya yang khusus timah aja ya, timah nih ya sampai 300 triliun hari ini ya, terupdate terbaru. Terus menteri yang ditangkapi korupsinya gede-gede, Menteri Kominfo ya kurang lebih berapa triliun tuh. Terus Menteri Pertanian di dalam sidang memalukan ya, waduh saksi-saksinya itu memalukan sekali itu. Jadi moral pejabat Indonesia tuh sebenarnya sudah lama ya, bagi orang-orang yang mengerti ya cara kerja birokrat atau pejabat, kita sih nggak aneh ya, nggak aneh melihat tangkap korupsi atau gratifikasi, nggak aneh teman-teman. Tapi lah itu Indonesia ya, makanya butuh pemimpin yang tegas, nggak loyo ya. Jadi kelemahan di Indonesia itu koruptornya teman-teman, terlalu banyak ya. Hampir segala lini itu korupsi ada di negeri ini. Itu baru tingkat menteri, belum tingkat yang lembaga-lembaga yang lain. Ya. Banyak sekali teman-teman ya yang kita saksikan di lembaga KPK, Kejaksaan, akhir ini lagi gacor kejaksaan tuh. Lagi gacor tuh nangkepin koruptor tambang. Ada timah 300 triliun, belum emas ya. Siapa lagi, termasuk ex-dirjennya aja ditangkap kemarin. Jadi total kasus timah sampai 22 tersangka. Saya yakin mau berkembang lagi itu. Ya, saya cuma berharap hukumannya berat ya. Pencucian uang, penyitaan, semua harus dilakukan dengan extraordinary juga. Itu kejahatan yang paling jahat adalah koruptor teman-teman. Itu aja teman-teman berita kali ini ya, di sisi kelebihan Presiden Jokowi, tapi banyak lagi kelemahannya juga. Itu aja. Jadi
Nggak ada yang sempurna, iya, tapi koruptor adalah kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Itu korupsi, teman-teman. Ya, mudah-mudahan Indonesia semakin baik. Kita harus optimis dan positif aja. Tapi jangan biarkan koruptor merajalela, dan itu butuh tindakan pemerintah dengan tegas. Kalau nggak tegas, ya koruptor akan terus lebih banyak terus. Itu saja, teman-teman. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.